wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Widya Febriani dari kelas SI 4105. Di sini saya akan mengerjakan dari 4.3 sampai 4.5 tentang menu and forms ya. 4.3. Yang pertama kita add items to the option menu. Nah, pertama kita buka job and studionya, file, Droid Cafe input. Oke. Setelah itu kita buka main activity-nya. Nah, setelah itu jalan. Nah, sedang berjalan prosesnya, emulatornya sudah muncul. Oke, setelah itu kita coba ke tombol setting. Apa sudah ada? Oke, sudah muncul ya, sudah tertera di situ. Lanjut kita ke Android Manifest. Nah, di sini sudah ada isinya, source code-nya. Kita kita current values ke styles. Ke style di sini kita banyak beberapa untuk temanya. Kembangkan panel aplikasinya. Di sini ada order, status, favorit, dan juga kontak. Nah, di sini kita bisa buka di res menu. Nah, di sini buka menu main.cml. Nah, setelah itu kita copy kemudian kita paste di menu main.xml. Kita tunggu. Teks, oke. Kita simpan di sini untuk itemnya. Sudah. Nah, setelah itu kita bisa ketik atau copy paste. Nah, ini di copy dari 4 kali. Kenapa 4 kali? Karena kita akan membuat 4, ada order, status, kemudian favorit, dan kontak. Kita akan membuat 4 karena masing-masing atribut kita akan ganti, jangan sama seperti sebelumnya. Nah, untuk yang kedua ini, untuk yang pertama kita gunakan action kontak ya, untuk membuat action kontak. Di sini ganti aja action kontak. Oke, itunya kita ganti kontak. Oke, sudah sesuai. Lalu nah, ini diganti kontak. Oke, express string. Oke, sudah benar. Yang kedua adalah action of order. Ini diganti order. Oke, di sini juga order. Di sini kita order. Oke, string order. Oke, sudah. Ketiga adalah ini juga never status. Oke, sudah. String. Oke. Keempat ada favorit. Oke. Di sini juga di favorit. Oke, extra string. Oke. Seperti dulu. Yang ini order 10. Kemudian untuk yang 100 tampak 100. Setelah itu kita ke string. Di folder res juga string. Nah, di sini di bawahnya kita copy paste. Oke. Setelah itu kita buka main activity. Terus lalu di optionnya not selective.
kita di sini kita destination of action order BCID ini kenapa merah? Karena kita belum menggantinya, teman-teman. Nah, di sini sudah diganti jadi action order. Kita ganti yang sebelumnya. Oke. Setelah itu kita ke order active menu main. Kita kenapa di sini order paling tertinggi? Karena paling terkecil paling teratas jadinya. Order itu 10, kemudian status 20, favorit 30, kontak 100. Setelah itu, nah ini sudah sesuai ya. Kita ke kotak scene 2. Semakin kecil huruf, berarti semakin di atas penyimpanannya untuk navigasinya. Selanjutnya, kita akan add icon for menu item. Kita ke expand rest-nya. Sudah di expand, kita drawable. Kemudian new image asset. Dengan new drawable image asset. Oke. New image asset. Oke. Nah sudah. Lalu kita just action button. Nah selanjutnya kita ke drawable view. Set kita action bar tap icon. Tap icon kita nanti jadi order. Ini ganti jadi icon name, icon status info. Icon jadi di status icon diganti dengan status. Ya, lalu yang ininya dengan nama kita yang pertama yaitu order. Oke. Di sini kita klik keep art ini, kita cari cart, shopping cart. Nah, kenapa? Karena sesuaikan dengan ordernya, ini gambarnya. Kemudian pilih yang drop. Kita ke next, finish. Oke, sudah. Lalu kita tambahkan bikin yang kedua. Yang kedua itu ini ya status new image assets status namanya warning cari scroll, kita cari scroll. Sudah ketemu tanda serunya, alert, next, finish. Lanjut lagi ke new image asset, lalu kita ke yang favorite.
Oke, next ini finish. Lalu kita masukkan codingannya di main activity, di main, oh maaf di main terus di yang teks. Lalu kita show actionnya diganti always, Oke, sudah. Itu kemudian di bawah ini Android icon, isinya shopping cart, pasti saja. Oke, sudah. Yang kedua itu ada sebentar ya. Oh, salah teman-teman. Ini harusnya dia sebelah sini. Nah, di action order kan kita order kan di sini shopping cart. Oke, ini never. Kemudian ini ganti jadi always. Status sudah. Status ini diganti jadi, nah ini status info. Oke. Sepertinya ada yang salah. Kita coba cek lagi. Oh, ternyata di gambarnya salah dalam memasukkannya. Isi status info aset. Kita benerin dulu. Oke. Sehingga kita lalu yang ketiga itu favorit. Always itu diganti favorit, isi favorit. Oke, Oke, next. Finish. Oke, salah sudah, kita perbaiki dulu. Oke, sudah. Nah, kita sudah nah di sini harus sesuai dengan gambar dengan yang kita masukkan tadi, nanti nama-namanya. Nah, sudah. Kita kita ganti dulu. Oke, sudah jadi ya tampilannya, mungkin lebih seperti ini. Apakah sudah sama? Kita lakukan pembacaan. Oke, selanjutnya di kelas 3 kita akan open my activity. Nah, kita buka activity. Nah, kita ke
copy paste di sini codingan ini di public void terus sudah ada, jadi berarti sudah sama. Kemudian kita cek event activity sudah ada, display task-nya. Selanjutnya kita use the on option selected event handler. Ini on option item selected. On option item selected. Apakah sudah sama? Nah, karena belum, kita copy paste disimpan di main activity. Nanti kita taruh di sini, ini dihapus aja. Upgrade. Oke, sudah. Lalu kita ke assessment suite guest block. Kita blok ini, kita terus kita ganti yang di sini. Oke, sudah. Kemudian kita coba untuk run. Kita run sebentar ya, karena proses ini mau makan beberapa waktu dan berjalan. Oke, sudah. Emulator akan muncul, lalu kita klik ini kontak. Maka dari itu akan alertnya dia selected kontak akan seperti ini, sama ya. Selanjutnya kita ke order activity. Kita order activity, kita copy paste codingan ini, kita samakan di order activity, berarti di switch item. Cari dulu di switch item. Sebenarnya switch item. Nah, di sini kita akan menggunakan tombol ini. Ketika kita di action of order, di order activity, kita gunakan di ternyata di sini di order activity tersebut sudah ada intentnya, get intentnya sudah ada. Jadi kita ganti, kita coba. Oke, udah merah. Nah, ternyata penyimpanan ini bukan di order activity, tapi di main activity. Kita ke switch, kita ganti yang send action ordernya, jadi ada intentnya, extra message-nya, dan ada order message-nya. Kenapa? Ini tidak akan berfungsi si tombol si keranjang itu. Karena kita harus menuliskannya di main activity agar dia bisa berfungsi dengan sesuai. Jadi kita taruhnya di main activity. Nah, ini akan berfungsi. Nah, bakal akan seperti ini, nama, alamat, telepon, dan juga note-nya di keranjang itu. Oke. Selanjutnya itu ke task 4, yaitu kita membuat show an alert dialog. Di sini kita buat project dialog for alert.
Dialog for alert based on activity template. Kalau ada ngambangnya itu masuknya di basic activity. Nah, ini yang ada tombol ngambangnya. Kita bikin project baru di empty activity, dinamik dialog for alert namanya. Kemudian kita finish. Setelah itu kita buka activity main XML-nya, kita ke edit text view hello world-nya. Jadi tap to text di awal aja. Masih proses sinkroning. Nah, ini sudah running, sudah beres. Lalu kita ke activity main, kemudian kita ke desainnya. Setelah itu yang hello world ini, text view-nya ini kita diganti jadi hello world tab to text the alert. Kita copy aja sampai sini. Oke, kita copy di sini di teksnya. Sudah. Setelah itu di bawahnya kita kasih tombol butter di bawahnya. Oke, kita konstruksi terlebih dahulu. Oke, simpan di bawah sini, lalu ganti namanya jadi alert. Oke, sudah. Setelah itu kita bikin Android on click-nya di show alert di tombol button alertnya. Nah, ini Android on click show alert sudah. Kita create activity sudah terbuat. Setelah itu kita main activity-nya, kita copy paste coding ini di on click show alert activity. Kalau kita copy paste, kita enter import class-nya. Oke, nah, sudah. Oke, setelah itu kita simpan lagi di bawahnya. Jadi kita paste. Oke, masukkan public class on click show. Setelah itu kita alert title, alert message, extract itu string. Coba oke. Alert title. Oke, sudah. Lalu sudah. Oke, setelah itu kita paste ini dan di bawah. Oke, ya, import class di dalam importnya, class-nya diimport juga. Kita paste terlebih dahulu. Nah, setelah itu di on click alert ini kita tambahkan add show mail alert. Oke, di sini sudah. Setelah itu kita coba run lagi ya, apakah sudah bisa berjalan. Oke, kita tunggu proses. Belum ada, masih proses running lagi.
Kita tunggu. Nah, ini setelah sudah selesai proses framingnya, kita buka emulatornya. Nah, ini akan muncul dialog. Coba kita klik, dia dan muncul seperti ini. Klik OK to continue or cancel to stop. Oke, sudah sampai sini. Lalu kita ke teks 5, yaitu use a picker for user input. Oke, selanjutnya di teks 5 ini use a picker for user input. Yang pertama kita membuat project baru, picker for date. Empty activity, file, new project, empty activity, next. Diganti deh. Oke, sudah sedang running. Untuk kita belajar dengan XML-nya. Setelah itu kita yang ganti jadi hello world ya. Kita nanti kita kasih tombol button biar sesuai. Desain ini kita ganti copy paste aja, terus enter, kemudian button kita drag. Oke, constraint dulu ya, jangan lupa constraint. Lalu di sini teksnya diganti jadi get. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita ke tes, kita akan pasang tombol juga teks di buttonnya. Kita sudah tanda buttonnya, kita klik. Lalu kita bisa lihat dengan activity tersebut. Setelah itu kan kita sudah expand nih, udah event activity-nya. Lalu kita choose fragment, new fragment, fragment blank. New fragment, kita blank. Terus blank. Oke, sudah. Setelah itu kita the bigger fragment. Lalu kita finish saja. Oke, finish. Nah, sudah, kita lanjutkan lagi ya. Kita membuat environment. Kita sudah dibuat tadi ya untuk data fragmentnya. Lalu sekarang kita tinggal memasukkan codingannya. Nah, untuk ini public class data speaker ini kita taruh di sebelah sini. Kenapa merah? Karena ada dua kelas, public classnya ada dua. Ini yang harusnya dihapus sampai ke sini. Oke, sudah. Tambahkan dulu yang error. Jadi error dihapus. Oke. Di fragment. Lanjut. Ini kita import. Kita simpan di import. Oke, sudah. Lalu import dan picker juga. Nah, ambilkan dulu yang error. Kita lanjut aja ke public void on set picker. Kita copy paste di bawah saja. Oke, sudah. Selanjutnya kita override ini, kita simpan override di sini. Oke, sudah. Ini di enter. Import kelasnya dulu kita masukkan. Oke, sudah.
Itu kita hapus dulu yang bawaan codingan ini, kita bikin untuk sampai sini Indonesia. Oh, ini juga sama, sudah. Setelah itu kita masuk ke sini, yang ini di dialog on grid, dialog dari sini. Sudah masih merah, abaikan dulu karena belum dibuat di main activity-nya. Lalu kita return. Oke, sudah. Kemudian kita buat open main activity. Lalu kita bikin di sini kelas. Ini bisa juga dari activity main, dari solder triggernya, ini bisa di alt enter untuk meng-create-nya. Nah, sudah. Selanjutnya kita ke pros date pick up ya. Di sini ada isinya string. Di sini kita isikan string mon date. Nah, di sini simpan, kemudian terus make. Oke. Sudah, ini kita seperti biasa di alt import, enter lalu kita lihat fragment. Nah, kita sudah bikin override ya. Oke, kita taruh sini. Sudah. Oh, ternyata bukan. Bentar ya. Pas. Nah, kita masukin yang main activity. Nah, sini sudah main activity-nya. Nah, setelah selesai date picker fragment-nya, main activity tidak terjadi error, langsung kita running. Sudah tidak ada error, kita tunggu aja. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kita bisa memilih tanggal. Ini tidak ada error, kita buka. Nah, akan muncul tampilan hello world, just a date. Kita pilih. Nah, akan muncul seperti ini, seperti pada gambar ya. Kita klik OK. Nah, alert ada 2/12/2020. Oke, sudah sama seperti yang gambar berikut. Nah, untuk yang selanjutnya kita ke 4.4, yaitu user navigation. Nah, untuk user navigation yang pertama adalah add an up button for an ancestral navigation. Nah, di sini kita yang Droid Cafe Ocean ya. Kita buka dulu, open Droid Ocean. Oke. Sudah, kita open. Lalu kita buka Android manifest-nya. Oke. Sebentar ya. Running, bentar ya. Setelah sudah beres running-nya tadi, kita buka Android manifest-nya. Oke, sudah. Lalu kita masuk codingan ini di Android manifest. Di order activity. Nah, di sini kan ada mana activity, kita ke order activity. Oke, kenapa ini error? Kita tulis ulang saja. Home
Nah, maka tidak akan error. Nah, yang di sini hapus saja. Oke, sudah kita running. Setelah itu, oh ya, di sini dari sebelumnya order activity kita ekstrak jadi string dan kita diganti jadi title activity order. Nah, order activity ini kita ekstrak string jadi title activity order. Oke, sudah, kita running lagi. Sebentar ya. Maka setelah di running nanti akan muncul emulator. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, di sini akan ada nomor navigasi untuk back. Nah, ini sudah kita klik yang ini order. Nah, ada tombol back. Oke, sudah seperti itu. Nah, ini sudah sesuai. Nah, untuk selanjutnya kita ke task 2-nya, use tab navigation with swipe view. Nah, ini seperti kayak di Google, kemudian ada di Google Play Store, di YouTube, bisa swipe gitu ya. Jadi kita bikin project baru bernama tab experiment. Nah, base-nya itu empty activity. Nah, untuk itu project, terus sebenarnya ada juga bisa tab activity, cuman kita pakai empty activity aja. Oke. Nah, namanya tab eksperimen. Tapi sorry. Oke, finish. Nah, kita sedang running lagi. Dan setelah itu kita buka buat Gradle-nya. Nah, buat Gradle-nya kita buat Gradle yang muncul app. Nah, kita di sini kita tambahkan implementation. Nah, ini kita paste. Oke, sudah. Berarti diganti 29. Oke. Setelah selesai, kita tambahkan ini dua item ini di folder rest value style. Sudah, value style. Di sini kita tambahkan. Sudah. Setelah itu kita buka activity menu, kita ke text, kita ganti jadi relative layout. Nah, ini kita ganti dari relatif, kita kopas aja. Oke. Ganti dari relative layout. Ini juga harus diganti, disesuaikan. Oke, sudah. Setelah itu kita tambahin juga headingnya 16 dp di sini. Oke, template ID-nya ini sudah ada. Nah, sudah. Setelah itu yang Android versionnya kita copy paste juga ya teman-teman. Nah, kita videonya kita hapus, nah kita tempel di sini. Sudah. Oke, udah. Setelah itu relative ini sudah diganti, kita buat class and layout event, yaitu type fragment 1, di mana kita kliknya new ke fragment 1. Nah, di sini kita uncheck yang include-nya, yang create ini tetap ya, terus finish, repeat. Nah, kita gunakan lagi, kita buat lagi fragment
Nah ini bikin yang ganti dari dua ininya diklik-klik. Oke, sudah finish. Nah yang ketiga sekarang kita buat tiga ya. Oke. New fragment blank. Oke, 3 di uncheck dulu. Oke, finish. Oke, setelah tadi itu kita ke karakter satu. Kita lihat fragment 1 apakah sudah sesuai. Oh sudah. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita ke fragment 1 yang XML-nya. Nah ini teks, lalu ke frame layout-nya diganti jadi relatif layout. Sudah. Setelah itu kita di text view-nya kita tambahkan ini. Text ini ditambahkan. Setelah yang diingat dihapus, ini ditambahkan. Oke, sudah. Di sini juga dibilang kalau itu di string step 1 yang ini teks ini ke enter string kita jadi 1. Oke, sudah. Sama juga di teks kita ganti dari relative layout dan ini adalah teksnya kita ganti juga. Oke, nah untuk yang keduanya ganti juga. Oke, kita ganti juga sebentar ya. Oke, sudah dibantu, kita ekstrak jadi tab 2. Oke, ya kemudian juga sama juga pelakuannya. Oke, sudah. Oke, booking tips. Oke, sudah. Tab 3. Nah, sudah. Setelah selesai semua, kita membuat fragmentnya. Kita klik yang seperti yang tadi, kita buat class new Java class. Java class-nya namanya page adapter. Fragmentnya class. Nah, kita import. Visibility-nya public dan juga oke. Abaikannya warna merah tersebut, kita ikutin langkahnya. Create constructor. Di public class ini kita isi ini teman-teman. Oke. Kemudian kita bikin ini public class lagi. Public pattern ya. Nah, di sini fragment. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita yang override-nya langsung saja. Oke, sudah. Import class. Oke, sudah. Oke, sudah. Lalu kita ke yang importnya sudah sama dari semua. Setelah itu kita ke get item. Nah ini yang ini. Jadi kita ganti dulu switch positionnya ini kita ganti. Oke. Nah begini sudah. Setelah itu nah kita return name of tag. Setelah itu kita ke main activity. Nah di main activity kita isikan yang toolbar. Nah,
import, kalau sudah bisa import toolbar. Oke, sudah. Sebelum kita string sudah sama ya. Oke, sudah sesuai. Nah, udah kita akan main activity lagi. Oke, lalu kita benerin dulu yang warna merah. Kita layout, paste, import kelas, diimport kelas dulu. Ini kenapa ini merah? Karena namanya belum sesuai, jadi kita harus sesuaiin dulu ya. Nah, kalau kita ke final, oke, import lagi, sudah. Lalu kita lanjutkan lagi sini. Keren. Kita lanjutkan lagi. Sudah selesai, tapi masih ada yang error nih di toolbarnya. Oke, kita cek. Putarannya. Nah, setelah diinstal, emulatornya akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini sudah berhasil. Ini seperti gambaran di Play Store gitu ya. Selanjutnya kita ke 4.5 recycle view. Nah, yang pertama itu kita create a new project and dataset. Yang pertama kita buka project, bukan bikin project recycle view. New project. Isinya kita pilihnya yang basic activity. Nah, nah setelah itu kita coba run ya. Kita tuh di sini buka di main activity dan kita isi. Nah, setelah di run akan muncul seperti ini. Lalu kita buka main activity-nya. Activity. Juga kita di public class main. Ini kita di private. Oke. Private taruh sini.
Oke, sudah. Setelah itu kita on create-nya, create word list, create. Kita taruh di copy paste ini di sini. Nah, udah. Setelah itu kita ke res drawable, lalu ganti image asset. Drawable, lalu image asset. Kita action bar, name-nya ini folder, group art-nya inside person. Terus nah ini sudah, next, finish. Nah, gambarnya muncul seperti ini dan sudah. Oh, saya belum. Oke, setelah itu kita ke variable dulu. Di ini. Oke, sudah. Setelah itu, nah di activity mainnya kita ke desainnya masih bentuk email karena di Android ini masih belum diganti. Jadi kita ganti sini untuk add main. Udah ke desainnya sudah coba ya. Sini sudah plus gitu. Sudah kayak tombol-tombol di WA ya. Kita akan buat seperti ini. Ada satuan itu kayak oke. Selanjutnya kita ke task 2 modifikasi layout kontennya, main. Oke, selanjutnya ke teks juga, lalu ini di replace ganti nah deskripsinya kita ganti teman-teman. Udah import. Terus setelah itu kita buka Everslash layout di layout file. Tes. Oke, sudah. Setelah itu what list item. Kita oke. Sudah. Akan blank seperti ini, teman-teman. Setelah itu kita ke teksnya. Kita copy paste ini. Sekarang kan Android pending. Ini Android pending 6 DP ya. Skill itu sudah skill. Ini ininya layoutnya match
Nah, ini ya. Terus filenya kita isi ini. Oke. Bentar ya, kita benerin dulu ini. Oke, sudah. Ini sudah. Lalu kita ke fax. Oh, ini ke 2.3 maksudnya. Kita membuat style agar menyederhanakan, ngerefaktor biar sederhana, biar illustrationnya ini. Kita layoutnya, terus refaktor ke ekstra ke style, dan menyederhanakannya kita ke word title. Oke, sederhana. Setelah itu, maaf, kita di sini membuat data adapter, terus ke activity. Setelah itu kita membuat list adapternya, kita ke recipe-nya, untuk Java class, kita buat word list adapter. Word list adapter udah. Oke, di sini kita buat extend. Oke. Import dulu. Implementnya kita oke. Sini. Lalu kita sudah muncul implementernya, kita klik create a folder gitu. Create, kita sudah buat kelasnya, teman-teman. Nah, klik class folder ini kita extend. Oke, sudah. Lalu kita isi dulu. Oke, kelas sudah. Oke, kita kembali kelas. Oke, sudah. Nah, ini sesuaikan MA tadi karena ada error. Nah, kita harus extendnya. Kita ke ini, ke menu final. Jadi kita pakai di sini, lalu kita isi merah karena kita belum nambahin ini. Kita buat, nah, adapter di sini. Ini harus ditambahin item.
di stabilitas data. Oke. Nah ini sudah, tapi ini masih merah dan masih error karena kita belum nambahkan adapter. Nah sudah di adapter, udah. Selanjutnya kita ke komputeran, coba putaran ya. Bentar ya, kita masih proses running. Kita nanti klik objeknya. Kita hanya di sini menampilkan log chatnya. Oke, di sini lanjut aja. Oh, ini udah muncul ya. Ke yang selanjutnya, storing. Ada kita temukan ini di adapter. Nah, di sini kita tambahkan. Udah. Ini juga sama, kita tambahin. Oke, ini tambahkan juga. Lepas dulu. Misalnya override ini kita public get item. Oh, ada di sini. Kita ganti. Oke, udah. Setelah itu ini kita isi kualitasnya, kita buat URL ini. Sudah, kita import kelas dulu. Setelah itu kita on create view holder mana ya, kita buat. Oke, sudah. Sorry sama baru di ternyata kita menambahkan yang di sini ya, yang view ini di dalam nah kita ditambahkan di sini. Oke, sudah. Artinya kita hapus. Setelah itu kita ke online file holder on by. Nah di sini kita copy saja, copy paste. Oke. Ada dua ya. Oke. Ini isi ini. Taruh isinya aja ya. Oke, sudah. Setelah itu kita coba run lagi. Setelah kita run, kita open main activity. Kalau kita raise server view-nya, kita tambahkan kelas sudah. Kemudian kita tambahkan ini di on create. Method activity on create di sini. Oke. Dan ternyata salah, maaf ya teman-teman ya. Nah, kita taruhnya sebenarnya dari sini, kita lihat ini import class. Kita coba run. Harusnya seperti ini tampilannya. Nah, setelah beres kita ini runningnya.
Itu emulatornya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita ke tab 3-nya, make item respond to click. Kita di sini buka filter, sudah. Lalu kita ke change foldernya. Oke, folder. Selanjutnya kita ke implementnya, lalu kita di sini sebentar ya, mohon maaf. Nah, kita nambahin di sebelah sini ya teman-teman. Oke, setelah itu ini sudah. Selanjutnya kita isi ini di on click di sini. Oke, sudah. Setelah itu listener teman-teman view ini untuk kita simpan di sini. Oke, setelah itu kita main activity. Di main activity kita klik ke view-nya, klik view. Karena belum ada, langsung aja kita copy semuanya. Udah di copy semua, kita taruh di sini aja. Ternyata taruh di sini ya, mohon maaf tadi saya salah. Nah, taruh di sini view. Nah, ini sudah diklik, terus step barnya diganti dengan int. Sini step barnya diganti. Oke, sudah. Kita running. Ditunggu ya, si proses running. Nah, karena sebelumnya kan kayak gini simple ya. Nah, kalau kita klik selanjutnya, dia akan muncul plus gitu, jadi fleksibel nambah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.